Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di podcast Vito Siva Channel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizkyanti Laila Ramadhani sebagai host pada podcast kali ini. Pada kali ini, kita akan mengangkat tema perilaku konsumen dalam kewirausahaan. Pada podcast kali ini, saya sudah mengundang dua pembisnis hebat dan orang-orang hebat. Mereka pastinya sudah berkecimpung dalam berwirausaha. Silahkan untuk kakak-kakak sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Mungkin Rizka aja dulu. Baik, sebelumnya saya izin ya. Halo sahabat Vito Siva, perkenalkan nama saya Rizka Tulijana. Halo sahabat Vito Siva, perkenalkan nama saya Kuratun Suro. Jadi gini Kak, pada pembahasan kali ini kan kita mengangkat tema tentang perilaku konsumen dalam kewirausahaan. Pastinya kalau menyangkut dalam kewirausahaan, pastinya konsumen itu ya adalah pembeli. Jadi saya pengen tahu lebih dalam tentang pengertian perilaku konsumen dalam kewirausahaan itu seperti apa? Dijawab boleh saya? Silahkan aku. Kalau menurut saya, perilaku konsumen itu suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi, di mana prosesnya itu organisasi yang berhubungan dengan proses dalam pengambilan keputusan dalam mendapatkan atau menggunakan barang atau jasa ekonomis yang tentunya dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya kita ke suatu tempat, di tempat itu terdapat beberapa toko jamu. Kita sebagai konsumen pastinya akan bingung ingin membeli di toko jamu yang mana Untuk memberi keputusan. Soalnya kan sebelum kita masuk ke toko tersebut pastinya Kita berpikir mau masuk ke toko yang mana. Dilihat dari tempatnya dulu, dilihat dari mereknya, dilihat dari kualitasnya juga. Kita sebagai konsumen pastinya memiliki perilaku dalam menyikapi atau menindaklanjuti hal tersebut sebagai konsumen. Berarti kalau perilaku konsumen itu seperti yang Kak Kur jelaskan. Terus kalau saya sekarang tanya ke Kak Rizka, tipe-tipe perilaku konsumen itu apa saja sih Kak? Saya izin menjawab ya. Sepengetahuan saya mengenai tipe-tipe dari perilaku konsumen itu, dalam dunia kewirausahaan kan peran konsumen itu sangat dibutuhkan bagi pengusaha, karena tanpa konsumen pengusaha itu tidak akan bisa berjalan. Apabila kita ingin membangun suatu usaha, kita ketahui dulu konsumen yang akan ditargetkan oleh kita. Untuk tipe-tipenya itu diantaranya kita harus ketahui perilaku konsumen, semisalnya pengalokasian budget. Yang pertama itu ya, pengalokasian budget. Nah, mengapa dalam konsumen di sini perilaku yang konsumen lakukan, pastinya mereka akan berpikir apakah budget yang dimiliki oleh, misalnya ada dua konsumen atau dua pembeli ya, A dan B. Nah, si A ini mempunyai uang 100.000 dan sedangkan si B ini mempunyai uang 200.000. Nah, pastinya si A ini akan menyesuaikan budget yang dimiliki untuk semisal ingin membeli pakaian. Nah, apakah saya ingin membeli pakaian brand ini tapi untuk dananya tidak mencukupi, seperti itu. Karena seorang konsumen itu harus mengetahui budget yang dimiliki itu apakah sesuai dengan produk yang akan dibeli.
Nah, ataukah misalnya dia mempunyai si B ini 200.000, oh ternyata uang 200.000 di sini bisa membeli selain pakaian juga membeli sepatu atau kerudung juga. Jadi ketika kita ingin membuka suatu usaha, kita harus ketahui pasar target konsumen yang akan kita targetkan itu kriteria seperti apa, supaya nanti produk yang kita jual itu bisa laku ke konsumen yang kita targetkan. Karena kita akan bingung dan kita tidak akan tahu juga ya apakah budget yang dimiliki atau ekonomian yang dimiliki oleh masyarakat atau konsumen ini digunakan untuk membeli produk itu atau cuman disimpan untuk dibeli produk lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini perilaku konsumen itu kadang dalam memberikan keputusan untuk membeli atau tidak membeli. Nah, jadi ketika ada konsumen yang kata Kak Kur itu tadi membeli ya, menyesuaikan, terus ada juga misalnya konsumen memundurkan diri untuk tidak membeli. Jadi kita tidak usah heran seperti itu, karena itu memang perilaku atau sifat yang dimiliki oleh konsumen. Oh ternyata dilihat-lihat misalnya ingin membeli suatu produk, oh ternyata ini produknya kualitasnya seperti ini, kriterianya mempunyai kriteria A sampai Z. Oh sedangkan ada produk yang lain mempunyai kriteria yang sesuai dengan kebutuhan kita misalnya seperti itu. Jadi kita nggak usah heran kalau misalnya konsumen itu mengundurkan diri atau tidak jadi membeli produk yang kita miliki. Kemudian yang ketiga di sini pemilihan tempat untuk membeli produk. Jadi kita ketika membuka suatu usaha, kalau kita berdua kan alhamdulillah ya dalam dunia kefarmasian, pastinya sudah kita ketahui dalam memilih tempat itu sangat berperan dalam membuka suatu usaha. Kita menjual misalnya membuka apotek. Ketika kita membuka apotek tersebut, pastinya kita ketahui tempatnya itu strategis, cocokkah untuk membuka apotek, atau seperti kita jualan sembako. Oh ternyata sembako di tempat ini tidak ada, jadi kita buka untuk menarik pelanggan. Jadi kita setiap trik dalam membuka suatu usaha itu kita ketahui tempatnya, karena dalam pembeli itu akan akan memilih oh ternyata di sini ada yang lebih dekat, saya beli di sini saja. Karena itu sangat berpengaruh kan, apalagi kita sendiri ya. Oh ternyata di sini lebih dekat untuk membeli produk A misalnya. Oh di sini ternyata lebih murah. Jadi pemilihan tempat itu lebih murah tapi jauh, percuma saja biaya bensin, selisihnya cuma 1.000-2.000. Ternyata tempat itu sangat berpengaruh dalam perilaku konsumen itu, karena konsumen itu terkadang ya oh nggak apa-apa deh jauh tapi harganya lebih efisien misalnya seperti itu. Karena dalam pemilihan tempat itu sangat memang dibutuhkan ya untuk kita memutuskan dalam membangun suatu usaha, karena dari perilaku konsumen itu dalam memilih tempat itu, apalagi tempatnya harus bersih, itu sangat berpengaruh dalam pemilihan bagi konsumen dalam memilih tempat. Kemudian yang keempat di sini yaitu keputusan terhadap merek atau brand. Pada saat zaman sekarang, zamannya sudah medsos, digital, berbeda dengan dulu ya. Ketika dulu itu sangat sulit sekali kita mengetahui brand yang ada di Indonesia. Sedangkan sekarang dengan canggihnya di medsos, di Instagram, TikTok dan lain-lain sebagainya, kita ketahui oh ternyata merek ini sudah familiar, oh ternyata saat ini sedang viral di kalangan artis. Misalnya contoh ya, brand
X misalnya. Oh ternyata di kalangan masyarakat sedang marak-maraknya orang menggunakan brand ini, karena keputusan dalam merek itu berkaitan dalam budget yang dimiliki oleh konsumen tersebut. Jadi ada 4 tipe dan kita harus ketahui dalam membangun suatu usaha supaya usaha yang kita miliki itu bisa disukai dan dicintai oleh kalangan masyarakat seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari saya ya. Kalau ada masukan ya. Jadi tipe-tipe perilaku konsumen itu yang pertama budget, terus yang kedua pemilihan tempat, strategi apa enggak, terus yang ketiga itu brand, sama yang keempat itu apa Kak? Tadi Keputusan dalam membeli atau tidak. ya. Keputusan dalam membeli atau tidak. Mungkin Kak Kur bisa menjelaskan tentang pengaruh situasi terhadap perilaku konsumen kepada penonton. Pengaruh situasi terhadap konsumen itu, terhadap perilaku konsumen itu ada 5. Yang pertama dari lingkungan fisik. Misalnya kita akan membeli barang ke suatu tempat, itu kan pastinya kita akan melihat lokasinya itu seperti apa, kemudian tempatnya, penataan barangnya, kemudian aromanya seperti apa, dan keadaan-keadaan fisik yang lain. Kemudian yang kedua itu dari lingkungan sosial. Misalnya kita juga akan membeli barang, kalau misalnya di toko tersebut rame, kan pastinya kita akan berpikir itu iya kualitasnya bagus, pelanggannya juga ramai, banyak konsumen, dibandingkan dengan toko yang sepi. Kita akan pasti berpikir itu kualitasnya di bawah rata-rata. Kemudian yang ketiga itu dari waktu. Contohnya kita maunya itu misalnya kita berobat ke dokter, pastinya kan mendapatkan resep. Nah, resep itu ditebus ke apotek, ke misalnya ke apotek. Terus apoteker atau asisten apotekernya itu menyampaikan kepada kita kalau resepnya itu selesai dalam waktu misalnya dalam 30 menit. Ternyata setelah ditunggu 30 menit itu belum selesai juga obatnya. Pastinya kan kita akan merasa kecewa. Kemudian marah-marah. iya. Padahal kan itu wewenangnya dari pihak apotekernya, soalnya kan untuk pengerjaannya kan Iya, membutuhkan waktu yang lama, apalagi resep yang racikan. Kemudian yang keempat itu dari tujuan. Misalnya kita akan membeli suatu barang dari rumah, itu tujuannya misalnya untuk hadiah untuk seseorang. Itu kan pastinya kita akan membutuhkan barang tersebut untuk diberikan. Setelah sampai di toko tapi barang yang dibutuhkan tidak ada, itu kan pastinya kecewa dibandingkan dengan kebutuhan kita yang sehari-hari bisa dicari. Yang kelima, yang terakhir itu suasana hati. Nah, misalnya kita akan membeli suatu barang, kemudian suasana hati kita itu tidak enak, sedih, bad mood ya. Kemudian kita belanja ke suatu toko, kemudian yang dibutuhkan oleh kita itu tidak ada, pastinya kan tambah bad mood, semakin meningkat. ya. Jadi yang pertama itu lingkungan sosial, lingkungan fisik, waktu, suasana hati, sama tujuan ya Kak. Kalau perbedaan konsumen menurut tujuan pembeliannya itu maksudnya gimana sih Kak Riz? Dalam itu ya menjawab ya, dalam untuk membedakan dari
konsumen untuk menurut tujuan pembeliannya itu ada dua jenis konsumen. Nah, untuk yang pertama, untuk konsumen akhir seperti untuk konsumen akhir ini seperti dalam individu ataupun dalam keluarga, di mana tujuan pembeliannya ya kalau individu pasti untuk dirinya sendiri, ya kalau keluarga itu pasti untuk dikonsumsi sehari-hari seperti itu kan ya. Kemudian yang kedua itu konsumen organisasional. Nah, terdiri dari organisasi seperti di suatu pedagang atau industri, pastinya itu kan ada organisasi khusus tertentu ya supaya tetap kokoh, tetap berlanjut dan berdiri untuk dalam industrinya itu. Nah, untuk tujuan pembeliannya itu untuk mencari laba, untuk mencari keuntungan, dan supaya organisasi yang didirikan itu sejahtera dengan laba yang dimiliki seperti itu. Jadi untuk pembeliannya pasti nggak cuma 1-2 gitu kan, pasti banyak, karena organisasi, di mana organisasi itu dalam berkelompok dan jumlahnya pasti banyak seperti itu. Jadi perbedaan konsumen menurut tujuan pembeliannya itu ada konsumen akhir sama konsumen organisasional. Seperti itu. Untuk yang terakhir kalinya nih Kak, mungkin kakak-kakak berkenan untuk memberikan kesan atau pesannya pada podcast kali ini. Silakan Kak. Aku mungkin Udah Kariska Mungkin Kak Rizka aja yang lebih berpengalaman. baik, terima kasih ya. Mungkin kesannya yang saya bisa sampaikan ke teman-teman, alhamdulillah dengan ilmu yang kita bahas dari tadi cukup luas ya, dan sangat bermanfaat tidak hanya bagi kita sendiri dan juga bagi teman-teman pastinya yang menonton podcast ini. Untuk pesan dari saya, dalam berwirausaha kita harus mengetahui target pasar atau konsumen yang akan kita targetkan pada nantinya, karena hal itu berkaitan dengan usaha yang kita tekuni dan usaha yang kita jalani untuk perkembangan bisnis yang kita tekuni seperti itu. Mungkin cukup sekian podcast pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Salam dari saya Rizkyanti Laila Ramadhani sebagai host pada podcast kali ini. Salam dari saya Rizka Turjana sebagai tamu pada podcast kali ini. Salam dari saya Quratul Masruro juga sebagai tamu pada podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, Komen, dan subscribe. bye. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.